105,3 Radio GBFM, The Spirit of Bungo. Salam jumpa buat mitra muda dimanapun kamu berada. Saya Nurul Janah kembali menyapa mitra muda di program spesial talk show yang membahas tentang peduli perempuan. Mitra muda, seperti yang kita tahu, ketidaksetaraan gender kerap kali mengakibatkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, khususnya remaja hingga dewasa. Dari literasi yang saya dapatkan berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional atau disingkat dengan SPHPN tahun 2016, 1 dari 3 perempuan yang berusia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan maupun yang bukan pasangannya. Bahkan tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 26,1% perempuan masih mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Bahkan prevalensi kekerasan seksual meningkat dari 4,7% pada tahun 2016 menjadi 5,2% pada tahun 2021. Melihat fenomena dan fakta yang telah terjadi, ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya di program spesial talk show kami telah menghadirkan narasumber yang berkompeten, yaitu Ibu Nirmalasari SHMH. Beliau merupakan Dekan di Universitas Muara Bungo, Fakultas Hukum, yang konsen terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun keluarga. Selain itu, apa saja yang sudah dilakukan nanti kita akan kaji lebih dalam. Sebagai tambahan informasi, beliau juga telah menghasilkan karya tulis yang berjudul tentang penegakan hukum Undang-Undang KDRT. Ini tentunya akan kita bahas lebih dalam, terus juga akan lebih detail lagi ya. Dan tentunya kita juga akan lebih mengenal beliau seperti apa. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar Terima baik. kasih, alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami di studio ya. Seperti yang kita tahu nih Bu, kalau berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, ini tuh merupakan topik yang berat ya, yang sensitif juga. Nah, nggak perlu kita ambil contoh jauh-jauh nih Bu, di sekitar kita pun marak banget ya terjadi kekerasan terhadap perempuan. Nah, menurut Ibu sendiri itu kekerasan terhadap perempuan itu apa sih Bu? Baik, terima kasih Jana. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang terjadi kepada perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran terhadap rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Oh begitu, berarti itu banyak banget berarti ya Bu ya jenisnya. Nah, untuk bentuk-bentuk nih Bu, untuk bentuk-bentuk yang sering terjadi kepada perempuan baik itu remaja hingga dewasa, itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk anak, remaja, dan dewasa ini sebenarnya ada 4 kategori kekerasan, yaitu ya untuk yang anak dulu lah ya. Jadi mungkin dari anak nanti ke remaja kepada perempuan dewasa. Nah, jadi kategorinya itu ada 4 bentuk-bentuk kekerasannya. Yang pertama itu kekerasan emosional. Jadi kekerasan emosional ini adalah tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, jadi selain tindakan berupa cacian dan makian, tanda perilaku kasar pada perempuan yang menyerang psikis ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial. Nah, itu yang di tingkat anak-anak tadi ya. Terus selanjutnya ada bentuk secara kekerasan fisik. Jadi perbuatan tindak kekerasan secara fisik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut atau menjambak, menendang, menyudutkan dengan rokok, melukai dengan senjata dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi kepada anak, remaja, dan perempuan. Khusus kepada perempuan, ini lebih kompleks lagi ya. Jadi untuk perempuan dewasa lah intinya. Di sini ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bersama, pemaksaan hubungan seksual ini dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual. Oh, pemaksaan ya berarti ya, benar-benar. Dan yang terakhir itu adalah kekerasan ekonomi.
kekerasan penelantaran rumah tangga seperti tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya. Oh iya benar ya, itu sering banget terjadi di rumah tangga ya Bu ya. Apalagi untuk kadang suami ya udah penghasilan kamu aku gitu ya, berarti itu termasuk kekerasan juga Bu. Iya. Oh bener, oke. Nah Ibu, terus ada juga nih ya, kita sering banget mendengar istilah tentang kekerasan secara verbal dan non-verbal sendiri. Nah itu perbedaannya apa sih Bu? Ya, kekerasan verbal ini lebih ke kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik. Nah, kata-kata yang menfitnah, mengancam, menakuti, menghina, dan membesar-besarkan kesalahan. Nah, salah satunya ini seperti name calling. Gimana? Ya, kan? Name calling, name ini calling, contohnya ya. iya. Jadi memanggil seseorang dengan nama yang nama panggilan itu menghina. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya Jana, Ana ya panggilannya ya. Misalnya Ana nggak suka dengan panggilan yang secara Ana merasa terhina dengan panggilan itu. Iya. Dalam ibaratnya bully lah gitu Iya, ya, dengan bullying ya, iya. bullying gitu ya. Nah, dengan bentuk tubuh, dengan warna kulit, misalnya dengan bentuk rambut. Nah, jadi itu name calling itu sendiri tidak diperkenankan karena itu merupakan salah satu kekerasan secara verbal yang dia tidak menyentuh fisik, tetapi dengan kata-kata yang disampaikan kepada seorang korban itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, salah satunya name calling tadi. Terus ada degradasi. Degradasi ini adalah ucapan yang dilontarkan oleh seseorang ya, sehingga seseorang itu merasa bersalah. Kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak ada saya. Wah, itu yang dikata orang-orang kalau kata-kata itu tajam banget kalau nggak dipikirin dulu ya Bu ya. Itu benar-benar mendegradasi seseorang, meruntuhkan harga dirinya, menyerang secara kepercayaan dirinya sama sekali nggak bisa terbangun lagi, merasa tak berdaya gitu ya. Terus manipulasi yang terakhir untuk yang kekerasan verbal ini ya. Manipulasi ini kata-kata yang diucapkan dengan tujuan memerintah tapi tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya kalau kamu memang mempunyai kepedulian dengan target dari organisasi kita, kamu tidak akan melakukan hal itu. Jadi seseorang itu sudah mengupayakan dirinya untuk kemajuan organisasi yang dibangun bersama, tapi dianggap tidak berbuat apa-apa, dan justru dengan perbuatannya dia dianggap bersalah. Jadi bersalah dengan diri sendiri itu kan jauh lebih gimana ya, kata-kata itu kan lebih pedih, sehingga orang itu nggak punya lagi rasa kepercayaan diri. Iya, kalau luka bisa sembuh, tapi kalau di hati lama ngingetnya ya Bu ya. Nah, menyalahkan, merendahkan, dan kritik yang berkelanjutan. Ya, jadi kalau misalnya kritik ini kan kita ketahui bersama haruslah untuk peningkatan ya. Jadi kalau misalnya ada evaluasi, ada controlling yang dilaksanakan, itu pengennya kan ada kemajuan ke depannya. Tetapi kalau misalnya kritik itu berkelanjutan, terus yang disampaikan adalah kesalahan mulu ya. Jadi ini justru tidak membangun. Nah, jadi ibaratnya kekerasan secara verbal ini juga salah satunya adalah melakukan kritik yang berkelanjutan. Oh iya, benar. Anda selalu diserang dengan kesalahan-kesalahan. Iya benar. Bahkan itu pun tidak hanya terjadi di lingkungan teman ya, ada keluarga juga bisa ya Bu ya. Oke, nah kalau untuk yang non-verbal. Nah, kekerasan non-verbal ini lebih diidentikan dengan kekerasan fisik. Contohnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memukul, mencubit, terus segala macam kekerasan yang berbentuk melukai fisik. Jadi menimbulkan rasa sakit secara physically. Itu bedanya. Kalau tadi hanya kata-kata tapi tajam, lama terngiangnya kita kan, hilang rasa percaya diri. Nah, itu menimbulkan hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan lah, perasaan kita. Tapi kalau fisik memang lukanya memang kelihatan. Nah, itu ya. Benar. Bahkan hanya dengan kata-kata saja kita bisa jadi down gitu ya. Nggak berani menunjukkan eksistensi kita ya sendiri ya, benar banget sih. Berarti dari saya dengar tadi berarti untuk non verbal dan verbal itu apapun ya, yang namanya kekerasan itu nggak dibolehin ya Bu ya, benar. Nah, kita break dulu nih sebentar Bu. Kita break dulu, nanti kita bakal bercerita lagi mendetail tentang faktor dan pemicunya ya. Nah, buat mitra muda jangan kemana-mana, tetap di 105,3 Radio JBFM The Spirit of Bungo.
Oke, 105,3 Radio GBFM The Spirit of Bungo. Halo semuanya mitra muda, masih bersama Nurul Jana di program spesial talk show yang membahas tentang peduli perempuan. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bentuk-bentuk kekerasan yang pernah dialami perempuan ya Ibu ya. Terus kita juga sudah membahas tentang verbal dan non-verbal. Ternyata dari kata-kata saja yang menyakiti lawan bicara itu sudah termasuk dari kekerasan ya. Nah Bu, ada lagi nih, apa saja sih faktor-faktor atau pemicu nih terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Baik, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan itu setidaknya sudah saya tuliskan ya di dalam buku itu ada 7. Iya. Ya, faktor yang pertama yang paling mendominasi itu adalah karena faktor ekonomi. Oh, Jadi iya. memang secara emosional ketika lingkup keluarga lah yang terkecil ya, yang sering terjadi itu pasangan suami istri barangkali ya. Itu karena faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya pertengkaran sehingga perempuan ada yang sering digampar, ada yang sering dikata-katain secara nonverbal tadi, Iya, benar, ya benar. kan. Nah itu banyak sekali terjadi kasus yang menjadi pemicunya adalah faktor ekonomi. Yang kedua karena faktor media sosial. Oh, Seperti yang kita iya. tahu sekarang, bahwasanya media sosial itu sangat menjadi sebuah kebutuhan. Iya, Nah, benar. tidak jarang mungkin ada faktor kecemburuan. Iya. Nah, ada faktor hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kita di dunia maya. Iya benar, padahal semua yang tayang atau semua yang ada di media sosial belum tentu itu yang terjadi ya sebenarnya ya Bu Jauh ya. banget barangkali jadi fakta terkadang, Iya, ya kan? benar. Nah, yang ketiga itu adalah pernikahan usia dini. Oh. Jadi secara emosional ya, bahwasanya usia dewasa itu secara hukum dan secara psikologis ini kan udah kita ketahui bersama, laki-laki dan perempuan itu untuk perempuan itu usia 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, secara hukum itu standarnya adalah 21 tahun dianggap dewasa. Oh. Nah, Nah, kami kira Bu ya, itu untuk yang dianggap dewasa tuh setelah umur 18 tahun. Setelah kita punya KTP, oh udah dewasa. Nah, Ternyata enggak ya sekarang. sekarang dengan adanya undang-undang yang terbaru ya, ada revisi bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu minimal 19 tahun. Oh, Usianya dianggap dewasa dan bisa melangsungkan perkawinan. Iya. Jadi kalau misalnya baru tamat SMA, yang biasanya kan kita kan anak remaja itu taunya sekolah, pulang, makan, jalan-jalan gitu. Iya. Nah, setelah melangsungkan perkawinan, sudah punya tanggung jawab, punya suami, terus harus memasak, harus menyiapkan sarapan. Iya, Apalagi kalau nanti punya anak, nah itu dianggap belum memenuhi syarat usia dewasa. Jadi belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab di dalam keluarga, sehingga menimbulkan cekcok, menimbulkan juga kekerasan terhadap perempuan. Iya benar, apalagi dulu itu ya Bu banyak banget orang nikah di usia dini ya. Katanya kalau aku nikah nanti kehidupan aku lebih aman. Terus nanti kalau aku punya anak lebih aman lagi. Ternyata Bahagia. belum tentu. Ya, Karena benar. kesiapan mental tuh nomor 1. Iya. Jadi karena bertambahnya tanggung jawab, bertambahnya beban, harus dengan kesiapan mental yang bagus. Iya, Nah, secara usia itu kan sudah dilakukan riset ya, bahwasanya seorang itu bisa dinyatakan sebagai perempuan yang dewasa yang cukup usia untuk melangsungkan perkawinan itu adalah usia 19 tahun. Iya benar. Nah, namun faktor selanjutnya nih ya, Iya. berkaitan dengan usia, bahwasanya kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil. Jadi tidak mulu karena faktor usia. Tidak jarang orang yang sudah dewasa, banyak juga yang kekanak-kanakan. Iya benar sekali. Nah, jadi ini adalah faktor bagaimana seseorang itu dapat mengontrol emosionalnya, Iya. psikologinya. Ya, jadi kestabilan itu tergantung dari diri pribadi masing-masing. Jadi ada ibaratnya teori yang membantahkan juga ya, bahwasanya usia remaja banyak juga yang berpikiran secara dewasa, bijaksana. Nah, namun juga itu tidak bisa kita ibaratnya kesampingkan Iya, ya, tidak bisa faktor kesampingkan. usia juga mempengaruhi. Dan secara kematangan emosional, kestabilan diri itu juga kita yang ngatur. Iya, Nah, jadi benar kematangan sekali. itu memang menjadi sebuah keharusan ketika kita memang sudah menyatakan diri kita sanggup untuk menikah, kedewasaan itu harus ada. Iya. Ya. Benar sekali. Dan selanjutnya karena lingkungan. oh iya. Lingkungan. Jadi di mana kita berada, tapi harusnya ya kalau menurut Ibu kita yang harusnya mengubah lingkungan yang ada.
Jadi kita ini kan karena kultur dan budaya kita yang ketimuran, Iya. ya kan, yang menganggap bahwasannya gender itu memang semestinya ada, laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, misalnya laki-laki Iya. itu adalah imam kita, suka nggak suka, mau nggak mau, salah dan benarnya kita harus tetap manut, Ngikuti, iya, ya kan. benar. Nah jadi lingkungan kita yang dengan budaya timur yang begitu kuat sehingga membuat kita itu pasrah, tidak mampu, ya engge aja, ayo aja gitu Iya. loh. Jadi susah karena lingkungan. Tapi kalau dengan mindset kita yang sudah rata-rata mengenyam pendidikan, ya kita harusnya lebih menghimbau kepada lingkungan di sekitar kita, mensosialisasikan, ya kan, menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan, bahwasanya perempuan itu harusnya diajak bekerja sama, Iya. perempuan itu harusnya diberdayakan, harus disupport, didukung, ya kan. Benar-benar. Nah, dalam hal segala ini, apakah itu hanya sebagai ibu rumah tangga? Karena orang bilang cuma ibu rumah tangga saja. Oh, jangan dikira bahwasanya ibu rumah tangga itu justru kompleks loh pekerjaannya. Iya, Multitasking benar. kan? Iya. Ya kan? Sambil Nggak masak, gampang gendong gitu. anak, sambil masak, nyuci gitu Iya. ya. Jadi memang harus didukung. Nah, apalagi kan kalau misalnya selain ibu rumah tangga juga pekerja. Iya benar. Iya. Jadi harus memanage waktu antara bekerja, di rumah, anak gitu ya, suami, ya ampun. Nah, itu yang menyebabkan bahwasanya kesimpulannya ya, di lingkungan kita tuh laki-laki dan perempuan itu tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Bahwasanya laki-laki itu lebih powernya lebih besar gitu loh. Jadi perempuan itu hanya di dapur, di sumur, di kasur, misalnya kayak gitu Iya, ya. ada lagunya Iya, ya, Bu, ya. Bener Jadi bener dianggap bener. makhluk yang tidak berdaya, yang nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada laki-laki gitu loh. Diposisikan begitu. Jadi yang jadi pemimpin itu ya cukup yang cari nafkah ya laki-laki. Jadi perempuan itu harus bergantung kepada laki-laki, sehingga nggak ada ibaratnya kan ibaratnya ya, daya tawar lah. Kalau misalnya terjadi kekerasan, perempuan itu nggak bisa melawan karena posisinya adalah bergantung kepada laki-laki. Hierarki sekali Iya ya itu kan? ya. Nah, itu menjadi persepsi di lingkungan kita, di dalam masyarakat, bahwasanya kekerasan yang terjadi pada perempuan itu harus ditutup karena merupakan masalah keluarga, bukan masalah sosial. Iya. Sehingga walaupun ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perempuan itu ya merasa ini adalah sebuah aib. Nah, gitu ya. Iya. Berusaha sesuatu hal yang bersifat privat, nggak perlu ke ranah publik gitu, nggak perlu dilaporkan. Jadi mereka tertekan dalam kesendirian, nggak berdaya gitu. Jadi itulah faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang walaupun sudah ada undang-undangnya, tetapi dari tahun ke tahun selalu aja ada persoalan-persoalan itu. Iya. Bahkan kadang setiap tahun malah meningkat ya. Iya. Oke, nah Bu, tindakan seperti apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya kita sebagai perempuan mendapatkan kekerasan gitu. Tentunya sebagai warga negara yang baik, karena negara kita adalah negara hukum, ya, restart, negara berdasarkan atas hukum, bukan mahstat, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Jadi sebagai warga negara yang baik, ya kan, karena memang negara kita adalah negara hukum, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Iya, benar. Kalau memang sekiranya itu sudah secara real ya, ada kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal, baik itu ringan, berat, nah itu bisa dilakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Terus yang kedua, harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Jadi keluarga ini adalah skup terkecil di dalam kita bernegara. Jadi kalaupun kita belum bisa mendapatkan bantuan atau melaporkan diri kepada kepolisian, jadi skup terkecil inilah yang harusnya memberikan uluran tangan. Jadi keluarga ini harus mensupport apapun yang terjadi, bahwasanya perempuan, anak perempuan yang apakah itu dalam lingkup rumah tangganya ataupun di dalam lingkungan sekolah, kampus, ini kan kekerasan banyak terjadi ya. Iya. Jadi keluarga itu memang menjadi wadah, menjadi tempat untuk menerima kenyataan apa yang dialami oleh si korban kekerasan tersebut. Benar sekali. Nah, yang ketiga seperti kita nih, kita bisa menjadi aktivis. Kalau misalnya pernah kita mendapatkan, orang kan mikirnya gini, kalau Bu Nirmala bisa menerbitkan buku, menulis buku seperti ini, apakah pengalaman pribadi? Pasti orang akan bertanya begitu, Ana. Iya, benar sekali. Iya kan, orang mindsetnya pasti orang bisa menulis itu, mengarang itu karena pengalaman. Enggak, kita mungkin kalau pengalaman pribadi
saya termasuk yang super power, mantan atlet gitu ya, Wow. sekarang gini ya, jangankan digebukin, dipukulin misalnya kayak gitu ya, kita nggak pernah membiarkan itu dalam lingkup rumah tangga kita, apapun di dalam keluarga, orang tua ya. Tapi kita mungkin melihat di lingkungan sekitar kita, ada ibu-ibu ya, tetangga barangkali di lingkungan RT kita ya, ada yang digebukin, dipukulin. Nah, jadi kita bisa menjadi orang yang memberikan bantuan, aktivis, menyuarakan anti kekerasan terhadap perempuan. Dan yang keempat, kita harus menanyakan kebijakan-kebijakan dan program anti kekerasan di tempat kerja dan sekolah kita. Karena marak tadi saya katakan di kampus ada pelecehan-pelecehan seksual, kekerasan-kekerasan terhadap anak didik, terhadap mahasiswa-mahasiswi. Nah, jadi di era milenial seperti ini, apalagi demokrasi di negara kita sudah berjalan, bahwasanya pendidikan itu nggak boleh, ya kan, yang namanya mukul, nyubit, memarahi, mengata-ngatain dengan kasar. Tapi pendidikan itu harus dengan aturan yang berjalan. Begitu, iya. Apalagi sekarang peraturan juga ini, bahkan ada mahasiswa atau siswa ya yang menuntut gurunya melakukan kekerasan seperti itu, karena itu termasuk tidak boleh ya. Nah, tadi kita sedikit menyinggung tentang psikologi, nah Bu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menanggulangi kekerasan tersebut, baik secara psikologi ataupun dari pemerintah sendiri nih Bu? Kalau dari psikologi ini kan berarti dari kita ya, dari dalam kejiwaan ya. Ibaratnya kita melakukan kampanye anti kekerasan itu sendiri. Kita memberikan penyuluhan, sosialisasi, menginformasikan ke publik bahwasanya mereka nggak sendirian. Undang-undang menjamin loh warga negaranya untuk hidup aman, nyaman. Ini bahkan kekerasan itu tidak jarang kan di dalam lingkup terkecil. Yang melakukannya itu adalah orang-orang dekat. Nah, bahkan begitu ya. Jadi salah satunya adalah melakukan kampanye anti kekerasan, terus menyelesaikan masalah secara bijak. Jadi kalau misalnya ada terjadi kekerasan terhadap perempuan ini, jangan diam. Ya, jadi jangan tadi kayak saya katakan pasrah, merasa tidak berdaya, tidak ada siapa-siapa yang bisa mendengar, membantu. Tetapi harus sampaikan kepada orang di lingkungan kita, minimal keluarga. Apakah langkahnya nanti masuk ke ranah hukum atau tidak, itu intinya diselesaikan. Kan kita ada rukun tetangga, ada rukun warga. Benar. Jadi fasenya begitu. Jadi datangilah orang-orang di sekeliling kita. Oke, 105,3 Radio GBFM The Spirit of Bungo. Oke, Mitra Muda masih bersama Nurul Jana dan Ibu Nirmala ya. Tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ternyata nggak hanya ekonomi tapi ada lingkungan juga ya Bu ya. Terus ada juga tadi kita membahas tentang kekerasan secara psikologis dan dari pemerintah sendiri. Nah, ada nih perlindungan ya Bu ya, perlindungan. Nah, perlindungan seperti apa yang diberikan kepada korban sendiri Bu terhadap perempuan nih, terhadap korban kekerasan yang dialami oleh perempuan gitu. Jadi upaya yang paling utama itu adalah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Tadi udah kita jelaskan di sebelumnya, sesi sebelumnya, bahwasanya keluarga itu adalah skup terkecil yang harusnya benar-benar memberikan support atau dukungan kepada anak perempuannya ketika mendapatkan perlakuan kekerasan, tindak kekerasan ya. Jadi memang tempat bercerita, tempat mengadu, nah membutuhkan dukungan secara moral gitu ya dari keluarga. Selanjutnya kalau misalnya kita memang butuh kuasa hukum, advokat ada, ya kan, melakukan perlindungan untuk mendapatkan hak-haknya. Terus lembaga-lembaga sosial, nah kepolisian itu ada PPA, ya perlindungan perempuan dan anak, ya, itu lembaga pemerintah juga ada P2 TP2A. Itu ada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ibu juga pernah bekerja sama, ya kan, ada kekerasan terhadap perempuan. Terus kita bisa juga melakukan upaya memberikan rasa aman itu melalui pengadilan dan pihak lain sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi kalau sudah ingkrah, berarti kan ada kekuatan hukum ya untuk perempuan.
Berarti faktor pertama harus ada dari keluarga dulu ya Bu ya, barulah yang lain mengikuti. Iya. Oke, nah terus bagaimana nih Bu sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan nih Bu? Sanksinya nih udah jelas ya Mbak Ana ya, bahwasanya berdasarkan dasar hukum yang secara internasional aja nih ya, itu ada deklarasi PBB sebagai dasar hukum internasional, terus ada di lingkup nasional itu ada undang-undang PKDRT, ya kan, bahwasanya ini kalau terjadi kekerasan secara ringan saja nih misalnya ya, dampaknya itu si pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara selama 3 bulan, denda 4.500. Kekerasan sedang menyebabkan orang masuk rumah sakit atau perempuan yang mendapatkan kekerasan ini menderita dan masuk rumah sakit, itu hukumannya 5 tahun penjara. Itu berdasarkan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kekerasan berat itu menimbulkan cacat fisik. Jadi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan itu yang menimbulkan cacat fisik. Misalnya si perempuan ini biasanya bekerja sebagai tukang jahit, ya penjahit, itu karena tangannya itu nggak bisa lagi bekerja, cacat fisik, ya kan, hukumannya 10 tahun. Iya benar. Nah, kekerasan yang menyebabkan kematian, jadi perempuan yang dilakukan kekerasan terhadapnya sampai meninggal dunia, itu pidananya adalah 15 tahun penjara, pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, menurut Ibu sendiri nih ya, ketika terjadi kasus kekerasan itu siapa sih yang sebenarnya disalahkan? Karena ada nih statement yang mengatakan bahwa kalau kekerasan terjadi itu karena si pelaku, dari backgroundnya si pelaku ternyata dulunya adalah merupakan korban juga. Apakah benar seperti itu, Bu? Jadi ini kompleks ya Mbak Ana ya, bahwasanya siapa yang salah ini terhadap kekerasan terhadap perempuan itu dari tahun ke tahun, bukannya makin menurun, barangkali ini terus dari tahun ke tahun terjadi terus, terulang lagi. Persentasenya semakin meningkat ya. Walaupun undang-undangnya sudah ada, tadi saya katakan. Harusnya kan pelaku berpikir 1000 kali ya, karena sanksi tadi kan sudah saya sampaikan sampai ada ancaman 10 tahun penjara ya, 15 tahun penjara. Nah, itu sebenarnya bukan hanya pemerintah ya yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan undang-undang ini, ya kan. Undang-undang itu kan sebenarnya diharapkan dapat menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat. Karena undang-undang itu sendiri selain dia Unfluenrecht mengatur, dan juga dia memaksa, ya kan. Memaksa itu berarti kan suka nggak suka, mau nggak mau, setiap warga negara itu harus tunduk dan patuh kepada undang-undang. Nah, ini udah ada undang-undangnya, tapi orang masih aja ngelakuinnya. Kenapa? Ya itu tadi, faktor terkecil kita, skup kita adalah keluarga. Jadi perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga itu diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan, kesederajatan, kepedulian. Karena kita tumbuh itu kan dari keluarga, dari lingkungan yang memudayakan patriarki. Ya kan, yang mendominasi itu laki-laki. Perempuan itu dianggap ya, kalaupun memang dianggap manusia atau makhluk yang tidak berdaya, lemah, ya posisi-posisi kita pun juga nggak setara dengan laki-laki. Nah, sekarang ada undang-undang gender loh. Iya kan, bahwasanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berhak di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kita nggak hanya kalau menteri sosial aja, menteri pemberdayaan perempuan aja, ya kan, yang kecil-kecil aja, konsumsi, ya kan, sosial gitu ya. Tapi kita memang harus di posisi-posisi yang benar-benar punya bargaining lah gitu. Ya, jadi saya pikir ini selain dari kita mengharapkan bahwasanya pemerintah memberikan kontribusi yang besar untuk adanya terjadi minimalisir kekerasan terhadap perempuan, tetapi kita juga harus membangun dari tingkat terkecil, yaitu keluarga. Nah, dididiklah anak-anak kita, baik itu laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki jangan mendominasi, perempuan jangan merasa makhluk tidak berdaya. Berarti ini kesadaran diri perlu sekali ya, Bu ya. Jadi kalau ditanya salah siapa, kita semua punya kontribusi. Benar. Sebagai pemerintah, nah bagaimana kontribusinya? Sebagai masyarakat, kita juga di lingkup rumah tangga harus benar-benar menanamkan nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang. Jadi nggak hanya menuntut bahwasanya pemerintah negara itu berbuat apa terhadap kami yang sebagai warga negara mengalami kekerasan, tingkat kekerasan tinggi gitu ya. Tapi kita juga harus sebagai masyarakat menanamkan nilai-nilai itu di lingkungan kita. Gitu.
Benar-benar. Nah, dari sekian banyak ibu mendampingi tentang masalah KDRT ya, salah satunya KDRT, itu dari sekian banyak kasus yang ibu dampingi, apa sih kasus terberat yang sulit dipecahkan atau sulit dicarikan jalan keluarnya? Oke, kalau kasus KDRT antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup rumah tangga itu suami dan istri ya, itu bisa berdamai. Terus ada juga kasus yang saya tangani itu suaminya merebut hak asuh anak. Jadi kan itu kan ibaratnya terjadi kekerasan juga terhadap perempuan. Benar-benar. Nah, yang terakhir ini yang sulit sekali, ibaratnya saya katakan kasus berat ya, terberat karena tidak menimbulkan solusi, tidak memunculkan solusi. Jadi perempuannya sendiri yang merasa berkali-kali dialami kekerasan, mengalami kekerasan, tetapi ibaratnya kita tangani, kita lindungi, balik lagi, terjadi lagi. Nah, ini yang susah kalau misalnya si korbannya merasa ini sesuatu yang apa dayaku. Iya, benar. Aku kan nggak kerja. Iya. Anakku gimana? Mau makan apa? Nah, gitu ya. itu yang saya katakan bahwasanya perempuan itu harus memberdayakan dirinya. Harus memampukan dirinya, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi kekerasan, ini kan kita kajinya jelek ya. Kalau kajinya bahagia, suaminya bertanggung jawab, kasih sayang, kan indah. Iya, maka tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan. Siapapun akan siap menghadapinya. Tapi kalau misalnya kasus-kasusnya yang suaminya tidak setia, misalnya gitu ya, terus tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab, emosional, dikit-dikit gampar gitu kan. Nah, jadi kekerasan itu berulang-ulang. Ini berat banget karena apa? Sudah sampai ke tingkat apa ya, atasannya barangkali ya, kita mengadukan, melaporkan, sudah dipanggil, tapi si perempuannya merasa dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Akhirnya berulang-ulang. Kasus kekerasan terhadap perempuan itu terjadi lagi. Karena itu tadi posisi bergeningnya nggak ada, daya tawarnya itu. Kalau misalnya kita bekerja, bukan merasa kita juga meremehkan perempuan-perempuan yang tidak bekerja ya, yang mengambil posisi sebagai ibu rumah tangga. Tapi dengan kita bekerja, kita siap menghadapi kenyataan pahit. Kalau seandainya kita harus melawan, ya kan, tanpa dia kita bisa, gitu loh. Iya, karena sama-sama diuntungkan juga nanti kalau kita bekerja ya Bu ya. Oke, nah nanti kita nih Bu akan membahas tentang bagaimana sih kita itu sebagai keluarga ataupun teman terdekat itu cara menghibur korban atau misalnya cara sikap kita yang benar nih. Tapi setelah jeda berikut. Nah, untuk mitra muda jangan kemana-mana, tetap di 105,3 Radio JB FM The Spirit of Bungo. Oke, masih di 105,3 Radio JBFM The Spirit of Bungo. Oke mitra muda, kita masih bersama Ibu Nirmala nih ya. Tadi kita sudah membahas tentang sanksi yang didapatkan pelaku dan juga tentang kasus-kasus yang pernah Ibu dampingi ya, yang dari yang ringan sampai yang tersulit ya. Nah sekarang nih Bu, yang ingin saya tanyakan itu dari bagaimana sih sikap kita tepatnya ya yang harus dilakukan sebagai keluarga ataupun teman terdekat terhadap korban sendiri. Oke, tadi juga sudah disinggung sebelumnya bahwa keluarga itu adalah tempat atau wadah skup terkecilnya untuk seorang perempuan, anak perempuannya mengadukan nasibnya yang terjadi terhadap dirinya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, bahkan di lingkungan rumah tangganya. Jadi yang terpenting adalah mensupportnya, mendukung, mendengar, menjadi pendengar yang baik, terus memberikan problem solving, pemecahan masalah. Kekerasan yang terjadi terhadap dirinya apa, muaranya nih kita mau kemana. Ya kalau ingin berdamai, ya selesaikan secara bijak tadi saya katakan. Tapi kalau misalnya memang tidak dapat lagi diselesaikan secara bisa musyawarah, mufakat, melakukan perdamaian, mediasi nggak tercapai, kita ada ranah hukum. Ya, jadi melindungi, selanjutnya melindungi baik itu secara moralnya, memberikan support tadi, tapi juga secara hukum. Ya, jadi langkahnya apa tadi? Lapor kepada pihak yang berwajib dan menjadi tempat bersandar pastinya. Karena apa? Dalam prosesnya nanti kan banyak sekali yang harus kita lalui. Jadi melaporkan, misalnya nih yang melakukan si pelakunya ini adalah orang terdekat kita atau orang lain. Jadi prosesnya itu kan juga memakan waktu dan energi.
Benar sekali. Iya. Di sana berarti memang kita harus kembali ke keluarga. Apapun masalahnya, kembali ke keluarga. Nanti jika kita tidak berani, keluarga yang membantu ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu, kita kan tahu nih ya, kekerasan itu ada yang bungkam, nggak mau memberitahu karena berpikiran aib. Nah, bagaimana sih kita tuh menghilangkan stigma masyarakat bahwa kekerasan itu bukanlah aib. Jadi kekerasan itu bukan harus ditutupi, tapi harus dilaporkan kepada pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan nih, Bu. Oke, yang pertama kita harus mengedukasi lah sepertinya ya. Harus mengedukasi lebih baik lagi kepada masyarakat luas, khususnya kepada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan ataupun yang belum. Kalau misalnya nanti akan terjadi tindak kekerasan kepadanya, apa langkah-langkahnya. Jadi yang pertama memberikan informasi seluas-luasnya, memberikan penyuluhan, sosialisasi, ya, mengedukasi masyarakat. Pentingnya mengedukasi tentang kekerasan terhadap perempuan ya, Bu ya, benar sekali. Nah, Ibu, terakhir tapi bukan akhir ya. Iya. Apa sih pesan Ibu sebagai seorang akademisi dan juga seorang perempuan untuk masyarakat yang menyaksikan kita pada hari ini? Oke, yang pertama kita memang dimanapun berada ya, karena sekarang ini udah era digital. Iya, benar. Dimana untuk menyampaikan informasi sangat gampang iya, ya. jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya, tingkatkan pengetahuan, karena kalau misalnya nggak terjadi sama diri kita, mungkin di lingkungan kita, orang terdekat kita, sanak saudara kita, anak didik kita, teman. Jadi dengan adanya pengetahuan yang kita miliki, kita dapat memberikan bantuan barangkali. Kalau terjadi di diri kita, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Bangun rasa percaya diri, terus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Iya, jadi benar kalaupun sekali. jadi mendapatkan kekerasan, kita bisa, ya kan, tanpa orang si pelaku tadi ya, yang dalam lingkup rumah tangga mengatakan kalau tidak ada saya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Jadi kalau memang kita nggak berdaya ya nggak bisa ngapa-ngapain memang. Tetapi tunjukkan kita bisa berpotensi di luar sana. Ya, Benar kita, sekali. ya, kita tuh terlahir sebagai insan-insan yang kuat. Iya. Ya, terpilih oleh karena itu harus menjadi yang terbaik. Ya, baik bagi diri sendiri, orang-orang di sekeliling kita, dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya, semoga ya, Bu ya. Nah, semoga informasi yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu baru ya, Bu ya, untuk masyarakat, khususnya perempuan nih ya. Senang sekali saya bercerita sama Ibu hari ini ya. Banyak banget informasi-informasi yang saya dapatkan ya sebagai seorang perempuan ya pastinya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan lebih banyak bercerita lagi hal tentang hukum dan kekerasan dan sebagainya ya, Bu ya. Terima kasih banyak untuk mitra muda yang di rumah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan 105,3 bersama saya Nurul Janah dan Ibu Nirmalasari ya. Nah, akhir kata kami ucapkan banyak cinta, banyak damai, jaga imun, jaga iman, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa dan terima kasih.